Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya ya di channel aku, Asundar Tochigawa. Oke, sekarang akan membahas tentang masalah tokusatsu diproduksi oleh studio Suburaya, yaitu tentang Ultraman. Dan ini akan saya membahas tentang masalah Ultraman era Heisei tahun 1996, yaitu adalah Ultraman 3. Ultraman 3 adalah salah satu dari dunia Ancient kuno atau disebut dengan Ancient Giant. Yang di tokoh utama adalah Daigo Madoka, salah satu dari organisasi Pilot Guards. Ultraman 3 salah satu tokusatsu seri pertama memiliki 3 form, yaitu Power type dan Sky type, di mana Ultraman ini memiliki ciri khas yang berbeda dengan seri Ultraman yang biasanya. Ultraman Heisei dilanjuti yang kedua itu Ultraman Dyna. Ultraman Dyna di tokoh utamanya adalah Shin Asuka, penerus dari Daigo Madoka, sama belatarnya era dari 3, yaitu dari organisasi adalah Super Guards. Dilanjut dari seri Heisei Ultraman yang ketiga yaitu Ultraman Gaia. Ini di luar dari dunia antara 3 dan Dyna. Ultraman Gaia lahir di bumi bersama Ultraman Agur lahir dari laut. Tokoh utamanya adalah Gamu Takayama. Gamu sendiri ada seorang profesor jenius, berbeda dengan para kru yang lainnya. Sempat bertemu dengan Ultraman Gaia di dalam mimpi. Lalu yang Ultraman keempat adalah Ultraman Cosmos. Yang di tokoh utamanya adalah Musashi Haruno. Ultraman Cosmos ini berbeda dengan seri ketiga Ultraman yang lainnya, di mana dia para Cosmos sering membantu para monster, sering menjadikan dengan kekuatannya diri sendiri untuk menjadikan para monster. Seri keempat adalah Ultraman Nexus. Seri ini berbeda dengan Ultraman yang biasanya karena ini bertema dark, karena ini seri Ultraman bertemakan dewasa. Ultraman Nexus ini belatarnya hampir jauh dengan yang lain, dengan memiliki 3 form yang biasanya. Yang kelima adalah Ultraman Max. Ultraman Max ini adalah asli dari Nebula M78, diproduksi tahun 2005. Ultraman Max tidak memiliki kekuatan atau form sama sekali, hanya memiliki kekuatan dari pedangnya saja. Lalu yang seri yang ke-6 adalah Ultraman Mebius. Ultraman Mebius ini seri yang menghidupkan per era Showa dari seri Ultraman sampai seri Ultraman 80. Dan yang dilanjuti adalah Ultraman Zero. Dan Ultraman Zero ini adalah anak dari Ultra Seven, di mana dia muncul dari seri Muppet tahun 2009 adalah Ultra Mega Galaxy Monster. Dan dilanjuti dari seri Ultraman Zero di Muppet 2010. Lalu Dark Cop Zero tahun 2011, Ultraman Gaiden, dan lalu tahun 2012 ada Ultraman Saga. Dan mana Ultraman Saga ini digabungkan oleh 2 Ultraman adalah Dyna dan Cosmos. Lalu dimuncul lagi ada Ultraman Ginga, yang di tokoh utama adalah Hikaru. Ultraman Ginga ini menceritakan di mana para Ultraman dikutuk menjadi Spartor oleh Dark Lugia. Lalu dilanjut oleh Ultraman X. Lalu Ultraman X ini menggunakan kartu atau menggunakan form armor. Yang di tokoh utamanya adalah Daichi. Lalu di seri selanjutnya adalah Ultraman Orb, di mana Ultraman Orb ini memperingati Ultraman yang ke ulang tahun yang 50, di mana memiliki 2 form, yaitu antara 3 dan Ultraman dengan menggunakan kartu. Lalu seri selanjutnya Ultraman Gid, di mana Ultraman Gid ini memiliki tema fusion, yang itu memakai dengan kapsul, di mana Ultraman Gid ini adalah biologis dari Ultraman Belial. Dan dilanjut lagi dengan Ultraman RNB, yaitu disingkat adalah Rosso dan Blue, di mana kedua Ultraman ini adalah 2 Ultraman bersaudara dari planet 050 bersama dengan Ultraman Orb. Lalu disusul dengan Ultraman Taiga. Ultraman Taiga ini adalah anak Ultraman Taro, di mana mengisahkan Ultraman Taro bersahabat dengan Trigger di masa kecilnya. Lalu Ultraman Trigger
dikutuk menjadi kegelapan dan menjadi musuh abadi dengan Taro dan dibantu oleh Ultraman Taiga. Dilanjut lagi, Ultraman Z adalah salah satu murid dari Ultraman Zero, dimana fusion ini menjadi 3 fusion, memiliki kekuatan Leo, Seven, dan Zero. Dan dilanjut lagi dengan Ultraman Trigger, akan dimulai bulan ini, yaitu bulan Juli. Oke Mira, itu adalah pembahasannya tentang masalah Ultraman, singkat dan padat, dari Heisei sampai era Reiwa. Jadi dari Heisei 3 itu 3, Dyna, Gaia, Cosmos, Nexus, Mebius, dan Zero. Dan ada lagi New Generation. New Generation itu adalah Ginga, X, Op, Jit, RNB. Dan yang era Reiwa adalah Taiga, Zero, dan Trigger. Kalau Ultraman 3 itu memang memiliki 2 form, yaitu Power Type dan Sky Type, sampai menuju ke Ultraman Gaia. Kalau Cosmos itu memiliki banyak formnya yang berbeda-beda bentuk dari segi warnanya. Dan langsung ke Nexus. Kalau Nexus itu sama formnya kayak Ultraman 3. Dan dilanjut lagi kayak Max. Kalau Max itu nggak memiliki form sama sekali, cuman dia itu memang lahir dari Nebula M78 sama kayak Ultraman Mebius. Nah, kalau Mebius, Ultraman ini yang sudah menghidupkan era Showa dari Ultraman sampai Ultraman 80. Muncul lagi anak emas yang selanjutnya, itu adalah Ultraman Zero. Jadi anak emas pertama Ultraman Mebius, dan anak emas yang kedua adalah Ultraman Zero. Yang paling populer itu adalah Ultraman Zero. Kenapa bisa sepopuler itu Ultraman Zero? Pertama, dia itu anak biologis anak Ultra Seven, dan seiyunya dubbingnya itu adalah Mamoru Miyano. Jadi Mamoru Miyano itu adalah salah satu seiyu ternama yang mengisi para anime tenar seperti Death Note, Gundam Double Zero, terus dan juga seri-seri anime yang selanjutnya. Nah, di mana Ultraman Zero ini menjadi musuh bebuyutannya Ultraman Belial. Ultraman Belial ini adalah dulunya adalah salah satu dari anggota dari Nebula M78, sahabat karibnya dengan Ultraman Ken, atau ada Father of Ultra. Sesudah dari Ultraman Zero, lanjut ke New Generation, yaitu dari Ultraman Ginga. Dan dari Ginga ini tidak memiliki form sama sekali, tapi cuma form yang pemula dari Ultraman Ginga. Nah, X memiliki armor, dan itu segi armor itu ide dari Koichi Sakamoto, di mana Koichi Sakamoto ini adalah salah satu sutradara dari Selandia Baru yang pernah memproduksi tentang Power Ranger. Nah, dari Ultraman X langsung ke Ultraman Op dan Git, mengambil tema-tema fusion itu dari ide dari Koichi Sakamoto. Dilanjut dari RNB, di mana RNB ini adalah menceritakan tentang masalah dua bersaudara dari planet dari kampung asalnya planet Ultraman Op, yaitu adalah nama manusianya itu adalah Guy, namanya Guy. Dari Ultraman F langsung Ultraman Taiga. Nah, dari Ultraman Taiga ini emang bagus populernya, ada anak Ultraman Taro kan, cuman segi ceritanya agak ngelantur. Jadi emang dari fokus dari desainnya aja, jadi dari ceritanya agak kurang.